Soalnya sebenarnya komik yang jelas tuh aku bikin pas lagi stres kuliah. Jadi makanya aku ngerasa ini Budi tuh katarsis gitu, kayak tempat aku curhat gitu. Dan aku tuh baru sadar kayak setahun setelahnya ternyata ada email dari Marvel itu tapi masuknya spam. Oh ya. Yang iya malah kameramen. Hai netizen, kembali lagi bersama aku Caca di program yang paling fenomenal, bombastis, bombaya di tahun ini, yaitu Nyantai bersama aku. Padahal Gitu dong. Padahal baru aku nih. Nasi tumpeng nih makan siangnya. Tadi kan aku udah pernah sendiri ya ternyata. Dan partner aku, dan gak lupa nih sama partner aku Aku siapa. Gaby, dan seperti biasa di program Nyantai itu kita selalu bahas hal-hal yang seru, benar nggak Ca? Dan kali ini narasumbernya nggak kalah bombastis nih dari yang sebelumnya. Gap, aku nanya dulu deh. Kamu pernah gak sih baca komik atau baca hal-hal yang gak jelas? Gak pernah. Kayak Langsung- kenapa nggak jelas? Kalau Emang- nggak jelas ngapain dibaca? Nah, tapi ini tuh lucu. Oh gitu ya, menghibur sekali. Menghibur banget. Aku tuh kemarin lagi cari-cari hiburan kan. Mungkin aku wanita kesepian ya. Jadi nyari hiburan tuh di timeline Instagram. Oh, Ketemu gitu. nih satu Instagram yang namanya komik gak jelas. Oke, itu tentang apa? Tentang apanya mendingan aku panggilin aja nih. Founder dan kreatornya. Wah, langsung kita tanya-tanya ya. Yes. Ini dia Kak Jasmine. Yo, what's up, netizen? Anjay. Udah akrab banget. Udah emang dia tamu lama ya. Iya. Udah 2 hari lah di sini. Iya, maka udah akrab banget ya. Yes. Kak Jasmine, lihat dong, lihat banyak Banyak karya-karyanya, Udah setup-setnya rame banget udah nih. rame banget. Ini semua karya Kak Jasmine. Jadi dari tahun 2014 tuh gue mulai iseng ya bikin komik nggak jelas namanya gitu. Soalnya waktu itu sebenarnya sesimpel gue nggak kepikiran title-nya apa gitu kan. Dan waktu itu tuh pas lagi kalau misalnya tahun-tahun segitu lu nge-search online, tuh kalau lu tulisnya komik nggak jelas, itu yang keluar tuh komik-komiknya not safe for work gitu kan. Jadi gue agak-agak rebel gitu. Gue puter balik konsep dari term nggak jelas jadi lebih positif. Soalnya gue ngerasa waktu itu komik online belum ada yang, kalau sekarang sih banyak ya, sekarang tuh banyak banget, tapi kalau dulu tuh komik online kayaknya kok adult banget gitu loh, belum ada yang terlalu bisa general maksudnya diterima secara general gitu, kayak kasar jadi punchline dan sebagainya jadi gue ngerasa oke, gue nyoba gitu. Waktu itu cuman taruh di Facebook iseng gitu, taruh kok orang suka gitu, gue nggak kepikiran. Akhirnya yaudah, jadi kalau misalnya gue lagi bosen di kelas, soalnya banyak teori kan kalau desain grafis, jadi gue gambar komik dan kebanyakan komiknya ada soal dosen sih, jadi mohon maaf Pak Bu. Langsung minta maaf di awal ya. Itu based on kalian semua. Beberapa gitu, sama teman-teman gue juga kebetulan alhamdulillah itu sama-sama gila kayak gue gitu kan. Jadi banyak yang ceritanya, wah ini lucu nih kalau dijadiin komik. Abis itu ya udah gue posting. Gue belum kepikiran sama sekali tuh jadi serius. Habis itu tiba-tiba coba deh gue jadiin fanpage gitu di Facebook sambil iseng gitu. Ya udah taruh, jadi banyak followers. Akhirnya lanjut. Ya udah kecelek sampai sekarang. Gitu. Pokoknya kecelek lagi kayak terlanjur tuh ya. Terlanjur sudah gitu, kayak oh ya sudah, ini emang panggilan hidupku di sini. Jalan hidup langsung. Nah Kak, berarti kalau misalnya Kakak kan sekarang udah terlanjur kecemplung nih, kecelek. Berarti itu nggak direncanakan dari awal ya? Awalnya emang iseng aja bikin? Iya, soalnya tadinya mikirnya tuh pas lulus kuliah, itu gue mau nyoba masuk Marvel atau DC gitu, karena passion gue di sana gitu. Waktu itu sampai ketemu sama salah satu yang legendnya itu Marvel tuh CB Cebulski. Itu waktu itu ada Marvel Day di Binus. Abis itu gue nyoba ngasih lihat portfolio gue dan dia bilang, oh ya udah coba tes gitu. Wah, gue ngerasa ya gue bisa nih masuk Marvel gitu. Jadi selesai lulus kampus masuk Marvel. Tapi nyata kok gue nggak dapet email lagi gitu. Selang 3 bulan, ya udah gue selama 3 bulan itu setelah nggak dapet email, ya udah gue nyoba deh. Ya udah gue nyoba bikin buku, gue nyoba apa. Waktu itu gue ketemu indie publisher pertama gue, Rak Buku. Sayangnya sekarang udah dia udah pindah haluan gitu.
dia jadi waktu itu gue bikin pitch deck, gue bikin proposal kayak enaknya ya kalau art design kan bisa suruh pitch deck gitu. Gue minta mereka gue mau dong ketemu sama kalian gitu, kamu siapa gitu, oh saya ini gitu. Oke, gitu. Habis itu gue kayak, ini saya mau bikin namanya komik nggak jelas. Terus mereka kayak, komik nggak jelas gitu. Jadi gini. Tapi gue waktu itu kayak ya udah lah ya, kayak I don't have anything to lose. Ya udah gue bikin nih ide gilanya kayak gini gitu. Jadi nanti bukunya sebenarnya kalau lu nanti buka, ini kan bukunya vertikal ya. Kalau lu buka bacanya horizontal. Oh gitu. So, bentuk komiknya aja udah Udah gak jelas ya, mind blowing ya. Dan itu pun terjadi karena waktu itu gue berantem sama, maksudnya nggak berantem banget sih, kayak kita heated discussion. Jadi dari mereka, Jas lebih bagus kalau di rak buku itu vertikal gini, karena buku pada umumnya vertikal gitu kan. Kalau horizontal agak susah kalau misalnya secara komersial ditaruh gitu. Suka gue mikir, oh tapi Miche bisa, ya itu kan Miche bukan lu gitu. Iya sih gitu. Terus gue mikir gimana nih caranya biar gue bisa menang juga. Akhirnya gue kasih ide gitu. Gitu. Jadi ya ada solusinya gitu. Ada yang salah satu bukunya kalau lu buka, jadi nanti panelnya tuh kayak lo harus bacanya gini dulu, bisa gini dulu, bisa gini dulu. Jadi aneh-aneh gitu. Bener, itu kayak untungnya publisher gue kayak oke, gitu. Padahal nama komiknya Panggilan saya pas baca kayak bikin stres ya. Gimana sih? Iya, dan kalau misalnya lu naruh di rak buku kan, maksudnya buku tuh enaknya ada itunya ya, ada tulangnya. Oh iya, punggungnya di ujungnya. samping. Gue sering banget tuh di message kayak, Jas lu bikin rak buku gue, OCD gue hilang gitu, soalnya pasti tulangnya di atas kan, bukan di samping. Oh, iya, Kalau kamu ambil silakan. Kebetulan yang volume 1 waktu itu cukup sukses. Itu langsung habis 10.000 eksemplar. Mantap. Sayangnya abis itu indie publisher-nya kayaknya karena mau pindah haluan digital publishing, jadi nggak bisa keep up. Nah, abis itu aku situ mulai kayak tebar pesona deh gitu ke Alex Media, dan ternyata Alex Media kayak wah kok menarik nih, ya itu ya udah. Jadinya kita 3 volume sama Alex Media dan jadi bestseller di Gramedia Nasional. Semangat. Terima kasih. Gila. Dan aku tuh baru sadar kayak setahun setelahnya ternyata ada email dari Marvel itu tapi masuknya spam. Oh ya. Yang iya malah kameramennya. Harus saya email ke Tapi itu kayak apa ya? Itu blessing in disguise sih kalau buat aku ya. Karena aku ngerasa aku lebih ada passionnya di sini gitu. Dibanding aku ngerjain mimpi orang lain gitu. Oh iya. Ini purely karya kakak ya berarti. Iya. Nah, ini yang katanya teman-teman yang OCD pada marah karena jelas marah. Kalau buku kan biasanya gini ya naruhnya. Punggungnya di samping. Iya, di sampingnya tuh ini di atas. Jadi ini bau gimana sih? Coba lu bukanya gini dulu. Gini. Nggak, punya bukanya vertikal dulu. Tadi kan masih ini ya. Iya. Nah, ini kan bukunya gini kan. Tapi kalau kalian buka Putar. Ada itunya kok, ada nah, di guide-nya. belakangnya itu ada sampai ada cara membaca komik ini. Terus ada tidak harus jadi pedoman, tapi bisa dipraktekkan. Yang penting kan emang harus dipraktekin. Nah, ini yang kedua, apa sih kan? Maksudnya ini 2, terus dia yang Panggilan Saya itu 1. Ada yang Maksudnya tiga ini juga. Ini emang ini 1. volume. Season 1, season 2 gitu. Sebenarnya sih kalau mau baca 2 aja atau 3 aja bisa gitu. Karena ceritanya nggak nyambung ya. Ada cerita nyambungnya, tapi kalau mau kayak gitu ya juga nggak apa-apa. Ya itu Kan benar sih. Kan Bebas. itu pedoman, bisa dipraktekkan. Tidak harus diikuti. Sebenarnya itu wajib ya, gue wajib. Tapi nggak semua cerita bersambung. Jadi ada cerita yang emang gue biarin bersambung, ada cerita yang cuman comic strip aja gitu. Oke. Tapi ini karakternya masih yang seputar yang si Budi, Ya. si Nono, si Susi. Ada Cacap juga namanya. Nih guys, Ada Pak Nur. kalau kalian lihat ini bagus banget. Misalnya kulit panggilan kertasnya, terus warnanya juga adem banget kalau kalian mau baca. Harus please. Terima kasih Alex Media. Iya. Bikin ini berapa lama kak? Maksudnya untuk jadi satu cerita buku yang bisa dinikmati oleh penggemar? Kalau dikurangin waktu proskatinasi, main game dan sebagainya, 3 bulan. Main game. Tapi kan itu salah satu ide juga ya, nyari ide. Apa healing Nyari apa ya? mood nulis ya, mood Keku- gambar. Iya, kekuranganku sih aku gampang ke distraksi ya. Jadi kadang kayak kalau
Plus aku gamer juga, jadi kadang kayak kalau ada game yang aku kepengen banget main, tuh aku bisa hilang 3 hari gitu. Kayak yaudah main game aja. Dicariin nggak sama publishernya, dicariin sama project manajernya? Iya Kemana pasti. nih si Cuman Jasmine? sekarang better sih. Maksudnya aku ngegambar, misalnya ngegambar 15 menit, main gamenya sejam. Gitu. Lebih banyak main game ya. Tapi teman-teman aku yang saya kayak yang graphic design yang butuh ide emang kayak gitu. Maksudnya nyari idenya 2 jam. Tapi aku kadang Kerjanya nyari kayak- ide malah bukan main game. Aku harus kayak keluar rumah kadang sekarang. Nah, Kak, tadi kan kita ngomongin komik, tapi kan komik yang lengkap dengan kalau nggak ada karakternya. Betul. Di sini ada beberapa karakter, boleh nggak sih Kak dijelasin, misalnya ini namanya siapa, ini Oh, siapa? iya. Dan dia sebagai apa? Iya, Perannya. pasti ada sifat-sifat yang kayak nyebelin banget nih, pasti ini Oh iya. sentil. Sentil aku kasihan banget. Jadi ini boleh aku ambil? Boleh, Boleh. Kak. Oke. Jadi ini karakter utamanya. Ini namanya Budi. Kalau bahasa Inggrisnya Buddy. Oke. Dan ini pemeran utama. Bisa go international ya. Udah dipikirin dengan matang. Jadi Budi itu sebenarnya aku terinspirasi banget sama teman-temanku yang selama kuliah ya. Jadi Budi itu representatif untuk anak-anak mahasiswa yang jomblo ngenes, yang kerjaan atau apa kayak kuliahnya kurang lancar. Pokoknya dia tuh epitome kesialan gitu. Oh. Yang orang-orang pasti relate ya sama kisah dia. Dia tuh sebenarnya punya satu cinta bertepuk sebelah tangan forever gitu, namanya Susi. Oke. Jadi kalau sebenarnya di bukunya sih aku sempat kayak eksplorasi dikit sih soal bagaimana Budi hampir jadi pacarnya Susi, tapi kegap duluan sama orang gitu, ditikung gitu, belum jadi udah ditikung. Kan kesialan ya. Terus kayak, Soalnya sebenarnya komik yang jelas tuh aku bikin pas lagi stres kuliah. Jadi makanya aku ngerasa ini Budi tuh katarsis gitu, kayak tempat aku curhat. Nah yang kedua itu yang cukup ada followingnya ya. Itu ini namanya Tono. Nah ini Tono tuh apa ya? Aku ngerasa dia agak dia tuh sebenarnya tuh kayak Popeye gitu. Aku inspirasinya dari Popeye. Jadi sebenarnya badannya kayak gini, cuma kepalanya diganti gitu. Cuman kalau dia minum es kelapa muda, dia jadi kayak super kuat gitu. Dan ternyata pas abis itu aku nyoba gambar detail gitu kan, kayak ototnya. Orang-orang pada suka dia gitu. Kadang malah kayak followersnya lebih banyak daripada Budi, padahal dia pemeran utama. Kasiannya Budi. soalnya Budi kayak marah, mukanya dia kayak lebih welcome ya kan? Kan dia hidupnya ini sedih gitu kayak gitu. Jadi kayak marah. Budi, pasti kamu akan berhidayah sebenarnya. Moga-moga nanti happy ending ya Budi ya. Iya, semoga ya. Budi. Ya, sama sebenarnya banyak karakter lain sih, dan bisa dilihat dari komik ini. Itu covernya, itu semua karakter yang ada di dalam. Kayak total bisa ada 50 karakter kali sebenarnya. Wow, Banyak ya. Semua punya nama masing-masing yang kadang pembacaku lebih hafal daripada aku. Jadi awalnya Budi tuh nggak ada namanya. Bahkan awalnya tuh kayak dia tuh cuman karakter sampingan aja. Awalnya tuh aku gambar aku. Ada aku, habis itu ada Budinya sebagai kayak karakter yang misalnya aku waktu itu tuh terinspirasi. Jadi temanku tuh sering banget dia tuh kalau telat itu nggak ngomong. Itu kalau nggak jadi ngomongnya tuh dadakan. Itu aku kesel. Habis itu daripada aku gambar dia, aku gambar Budi gitu. Telat itu ada aku yang gitu kayak. Tapi emang tipikal teman gitu minta dipukul ya. Ya setidaknya nggak minjem KTP buat pinjol kan. Jadi Aduh, udah baca lagi yang itu. Nah Kak, dan semua yang dipajang ini apakah dijual nih kalau netizen misalnya mau? Apakah bisa didapatkan? ya ini semuanya dijual. Sebenarnya sih kita lagi baru mau buka toko online kita. Tapi kalau bukunya sebenarnya sih harusnya ada masih beberapa yang ada di Gramedia gitu. Oh, gitu. Sama nanti kita juga akan ada buka booth di Komik Furo. Silakan datang. Buat kalian yang mau baca-baca Maret komik tuh. yang nggak jelas, Heeh. silakan. Nah Kak, dari tadi kan kita udah bahas keabsurdan terutama komik nggak jelas ini ya. Nah Kakak dapat ide dari mana sih? Kayak seabsurd itu yang kadang kita tuh bacanya mesti 2 kali nggak ngerti. Jadi sebenarnya tuh gue tuh orangnya kadang tuh cukup mungkin bisa dibilang observatif ya. Kalau kerennya observatif. Padahal gue kepo-kepo aja gitu. Jadi sering banget gue dapet ide tuh misalnya lagi ngobrol sama orang, sama temen gue, atau misalnya lagi di jalan, habis itu gue kayak misalnya lagi diem, habis itu kayak sebelah ngomong apa atau ada kejadian apa, gue kayak
gitu. Nulis hey lucu ya, itu bagus tuh, jadi bagus tuh gitu boleh. Itu sampai suatu saat tuh kayak kadang waktu itu gue pernah yang sampai kalau misalnya gue udah nggak kepikiran gitu, kayak dapet ide, gue tuh ini nggak jelas banget sih. Jadi gue naik kereta dari Kebayoran sampai Ancol, itu balik lagi. Cuma buat nyari ide inspirasi aja gitu, kayak oh di kereta ada orang lagi ngapain ya gitu. Kayak orang lagi kerja. Tapi Pernah serius gitu. perolehan ide ya. Pernah, maksudnya nggak setiap saat gitu. Gue nggak segila itu juga. Tapi perolehan idenya juga udah absurd ya. Iya. Gitu. Nah Kak, kalau kan aku lihat nih di Instagram yang komik nggak jelas sendiri itu postingannya itu per bulan kayak atau per minggu itu ada timelinenya nggak sih Kak? Harusnya ada. Harusnya. Oh iya. Ini kalau project gue, manajer gue nonton sih kayak, ya tuh benar. Cuma Tolong ditonton project manajernya Iya. dari komik gak jelas. jangan, aduh, mohon maaf. Jadi sama editor gue juga itu sih. Gue udah utang 1 buku tapi belum kejadian sampai sekarang kayak. Maaf ya. Mohon maaf juga. Coming soon. Tadi pertanyaannya apa? Tambahan posting. Iya, timeline posting Oh, iya. untuk komik nggak jelas itu ada nggak? Harusnya ada. Baik lagi ada maksudnya. Ada. Kok ini kayak apa ya, kayak tape rusak. Harusnya seminggu tuh setidaknya tuh sekali. Kayak kalau misalnya gue lagi oke, itu 2 atau 3 kali. Karena the thing is kita juga sela-sela aku juga sela-sela ngerjain project lain gitu. Kayak ada artwork pribadi, abis itu ada kayak kerjaan lain gitu. Karena aku tapi emang komik nggak jelas sih fokus utama sih itu. Tapi emang kadang agak susah ya ngebalance antara energi yang harus dikeluarin ngegambar nggak jelas padahal lagi kayak stres gitu, kayak lu kayak badut gitu, kayak lu kayak Pagliacci gitu, kayak lu lagi sedih gitu tapi harus bikin orang ketawa gitu. Iya. Agak bingung ya. Tapi aku sih berusaha banget setidaknya kayak seminggu sekali, atau kalau misalnya emang benar-benar nggak bisa, moodnya belum dapat atau gimana, ya udah kita kasih jeda kayak 2 minggu atau gimana. Itu tergantung sih. Tapi apakah semuanya ini kakak kerjain sendiri? Mulai dari ngegambarnya, idenya, sampai segala macamnya, atau kakak udah ada tim? Sekarang sih alhamdulillah udah ada ya. Udah ada orang-orang nggak jelas juga. Temennya gimana tuh? Yang Gimana? Apakah di perjalanan dari pasar gitu, di train station gitu. Resyon? Udah ada beberapa, jadi aku udah punya asisten asisten ilustrasi gitu. Maksudnya ada asisten yang bantuin aku line art, coloring dan sebagainya. Jadi aku juga bisa fokus ngebangun sisi bisnisnya. Komik-komik yang kakak buat kan sebenarnya nggak jelas. Tapi ada pesan yang mau disampaikan nggak ke pembaca kakak? Misalnya kayak Di pesan balik cerita, moralnya, iya. kayak gitu. Sebenarnya apa sih? Atau emang ya udah absurd aja buat menghibur kalian, guys. Kayak pesan- jawaban yang bagus apa ya? Enggak bukan. Aku udah ada. Oh ini udah dikasih tahu ya? Udah ada template-nya. Pesannya sih sebenarnya adalah bukan jangan ya, apa ya kata yang bagus ya. Untuk tidak terlalu serius dalam hidup gitu loh. Kayak ketika, maksudnya dengan Budi yang dilanda berbagai tragedi, masalah, aku mencoba untuk mengasih pembaca perspektif, kadang masalah ini kalau kita lihat dari perspektif orang ketiga tuh sebenarnya lucu loh. Jadi kayak, aku kepengen mengundang teman-teman nih pembaca, audience, netizen, itu ketika Kalian diundang, guys. untuk ketika ada masalah dalam hidup itu try to see the other side of it gitu. Jadi kita nggak terlalu stres, nggak terlalu frustasi kayak karena in the end of the day mindset kita tuh yang membuat kita nggak bisa maju sendiri gitu. Kadang gitu kayak kalau misalnya ada kritik atau apa dari orang lain atau dari eksternal problem, kita bisa memilih untuk kayak aduh aku korban gitu, atau kayak Mau nyebelin fight banget back. sih, sebel, gue mau keluar dari tempat ini gitu. Dan mengetahui kayak soalnya keluarga gue tuh yang modelnya kayak ya udah ada tragedi kapan itu kayak berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian ngomongin itu udah kayak beda gitu nontonnya. Ingat nggak waktu itu dia masa gini, hahaha gitu. Padahal waktu itu kayak panik atau apa gitu. Jadi kayak
gue ngerasa itu filosofi yang cukup oke sih sebenarnya. Karena kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu malah jadi pembelajaran baik ya, ke depannya malah lucu ya tragedi-tragedi itu. Jadi lebih ringan hati kita gitu. Iya, lebih. Cia, mantap ya. Motivation itu. Didengerin guys. Nah, Kak tadi kalau ngomongin bisnis ya, karena bisnis kan untuk mecut kakak juga dan kakak untuk ayo kerja kayak. Nah, itu kakak mulai mikirin bisnisnya tuh dari aspek apa sih Kak? Maksudnya, oh ini bisa dijual nih, oh ini bisa Apakah itu bisa dikembangin nih. Iya, Gitu. apakah udah terkonsep dari awal? Oke, gue mau kayak gini, nanti ini masuk nih ke bisnis gini, atau let it flow aja? Sebenarnya nggak sama sekali sih awalnya. Aku nggak mikir ini jadi apa Sebesar bisnis ini. sama sekali gitu. Maksudnya alhamdulillah sebesar ini gitu. Aku nggak kepikiran sama sekali. Aku kayak malah kadang bingung gitu, kok bisa ya gitu. Oh, ada ya yang mau baca. Enggak. Aku harus appreciate kalau dia mau baca gitu. Untungnya aku itu kebetulan, jadi pas zaman Backcraft ya, masih dipegang sama Patriawan Munaf, itu sempat ada kayak kurasi dari mereka untuk ikut program namanya Katapel. Jadi itu program untuk nge-launch intellectual property kayak karakter, komik dan sebagainya Indonesia untuk dibawa secara internasional gitu, dipersiapkan secara internasional. Begitu gue ikut, jadi benar-benar datang kayak presentasi apa gimana. Ini ada apa aja sih? Untungnya karena gue sering iseng ya sama Komik Nggak Jelas, gue selalu spiritnya adalah ini eksperimen aja. Jadi gue nggak terlalu kayak kelok kayak Komik Nggak Jelas harus A, Komik Nggak Jelas harus B gitu. Kayak Komik Nggak Jelas tuh bisa A, B, C, D, F, G. Kayak terserah gue gitu. Akhirnya udah ada portfolio gitu. Gue bawa, gue ngomong. Habis itu lulus. Next step-nya kita harus kayak competitive pitching gitu, kayak wow gitu. Jadi bener-bener yang dikasih kelas dulu, kayak kita harus gimana sih, apa itu namanya licensing, kenapa Doraemon, Hello Kitty dan sebagainya tuh bisa mendunia gitu. Itu akhirnya dikeluarin, dari situ gue jadi belajar kayak ternyata bisa gini ya. Nggak cuman kalau lu punya komik di media sosial tuh nggak cuman bisa jadi endorsement aja gitu. Lu bisa melakukan berbagai macam hal lain. Dan waktu itu kita juga diterbangin ke jadi kita sebagai salah satu representatif Indonesia di Shanghai sama Hong Kong licensing show. Kayak di depan kita tuh bener-bener ada yang megang lisensinya Doraemon, Crayon Shinchan, habis itu Marvel, DC, pokoknya big intellectual property yang udah mendunia banget, yang udah kita seneng banget gitu. Di situ gue jadi keliling, ngobrol, jadi kayak belajar banyak gitu loh. Kayak ternyata ada perbedaan di sana. Pas gue di sana tuh mereka nggak nanya lu followersnya berapa, tapi mereka ngelihat karakter lo, mereka ngelihat apa sih yang lu mau sampaikan, apa ceritanya, mereka suka, mereka akan ngobrol lebih lanjut. Jadi di situ untuk pertama kalinya gue ngerasa gue jadi lebih confident, kayak ternyata kan kalau di sini kan semua tergantung followers lu berapa kan. Kalau di sana tuh nggak, di luar sana tuh nggak sama sekali. Dan itu yang membuat gue kayak jadi berani untuk take the step. Walaupun gue followersnya cuma segini, gue kepengen nyoba ini, dan akhirnya malah ketemu orang-orang yang terkesan ya apa sih yang tertarik terkesima gitu. Terkesima ide-ide gila yang gue punya, dan karena keberanian gue itu malah jadinya Komik Nggak Jelas bisa ke next step selanjutnya gitu. Target kakak kan udah banyak banget ketemu orang-orang hebat, terus kakak juga udah kerja sama beberapa brand besar. Nah, target kedepannya nih Kak, kira-kira mau kayak gimana lagi sih Kak? Tapi sebelumnya brand-brand apa sih Kak yang pernah di collab sama Komik Nggak Jelas? Dan dalam bentuk apa sih? Yang paling banyak sih dalam bentuk itu ya, kalau misalnya mereka ada campaign, lagi ada digital kayak activation atau apa, jadi kita suka didatengin, bisa nggak bikin storyline komik yang bisa di-share di media sosial untuk sebagai alternatif dari iklan yang biasa aja gitu kan, komik atau animasi gitu. Nah Kak, tadi kan udah ada berbagai macam merchandise nih yang sudah dijual. Ada nggak sih upcoming merchandise yang mau dijual yang menurut Kakak ini bakal bisa nemenin lo untuk keseharian lo lah? Kok ini boleh dibahas? Boleh dong nih. Jadi Antizen ini adalah tweet. Aduh gede banget. Ini adalah gitar. Enggak, ini bantal.
Jeng. Tring. Nggak, jadi tuh, jadi Tono ini itu Jadi sama-sama pegang. Penasaran. jadi kalian tahu nggak sih yang namanya Dakimakura? Dakimakura. Penjawab tahu tapi nggak tahu. Nah, kalau Dakimakura biasanya tuh emang jadi itu termnya dari Jepang. Itu biasanya dan tercinta tapi ada gambar karakternya. Oh jadi gitu. serasa tidur sama karakter. Atau ditemani gitu. Nah, kebetulan kemarin tuh aku iseng nyoba gambar Tono. Habis itu aku masukin ke meme video Your Vulgar-nya Spy X Family. Ada tuh yang adegan dia lagi ngeliat di museum. Habis itu ada lukisan, habis itu dia kayak terpana gitu kan. Cuman lukisannya tuh ada tuh template-nya green screen, aku ganti mukanya dia kayak gini gitu. Habis itu orang pada suka gitu kan. Habis itu keluar ide, Kak jadiin Dakimakura dong. Terus aku jadiin. Itu nanti ini akan open pre-order secara online. Ini tingginya 180 cm. Mohon maaf yang 2 meter. Sama kasur kita bagian ininya. Untuk menemani kamu tidur yang masih sendirian atau misalnya berdua butuh orang ketiga biar tidak setan gitu kan. Setan Jadi untuk orang ya. jadi bisa ditemani oleh Tono. Yeay. Jangan lupa guys Iya. ikut PO-nya. Ini bahannya halus banget dan dingin. So kita kembali Oke, kita kembalikan. Oh ya, di belakangnya nih ada ini. Apa? Nintendo versi mini. Kalau kalian merasa terlalu itu ya, maksudnya sama cowok berotot gitu. Oh ini nih Kyowo-nya. Oh ya Kak Jasmine, kita mau ini nih menantang kakak untuk Menantang. menggambar Gambar. seperti yang tadi. Mm-mm. Ya gak pakai distract boleh nggak? Oh iya. Boleh tolong. Kak Jasmine nanti akan menggambar karakter kita berdua sesuai impression. Kan gempa mau kabur. Ulang. Kak Jasmine akan menggambar kita berdua sesuai first impressionnya Kak Jasmine tentang kita berdua. Nanti akan dijelaskan. Berarti jangan diganggu dong. Salah. Lu suka tahu gambar kayak pintar banget, tangannya lincah. Itu udah 4 kali andu kan. Maksudnya FYI. Pokoknya ya guys. Satu hal yang menarik sih, kayak sama gue jadi komikus ya. Kan komikus selalu orang ngira cowok ya, kebanyakan ya. Oke. Iya, betul. Iya kan? Kalau cewek kebanyakan kan sojo gitu. Dan gue tuh tarikan garisnya tuh cowok banget. Ternyata. Itu gue sering dipanggilnya Mas, Gan, Om. Kenapa gue masuk komik juga karena gue tuh ada skoliosis. Jadi karena skoliosis itu gue tuh seringnya bolak-balik rumah sakit. Nah karena rumah sakit kan bosan ya, nggak ada apa-apa, masa gue ngeliatin dokter X-ray gitu kan. Jadinya dari situ sering gambar. Plus kan kalau mau jadi astronot kan harus sehat banget kan. Nah jadi nggak bisa gitu. Jadi ya udah gue gambar aja. Terus jadi ke bablas juga deh. Yeay. Mau kayak kembar ya. Bulat-bulat. Oh menit, ternyata cepet ya. So, Tapi bagus Kak, boleh Kak? Boleh ditunjukin lagi kan ke kamera? Oh, Kamera. Nih guys, hasil karya. Dijelasin dong Kak, 5 itu menit. siapa? Yang aku yang mana? Yang coba Caca yang tebak, mana? coba tebak. Mati. Aku tahu, aku yang sebelah sana. Ah, Soalnya pas betul. kakak gambar, kakak liatin aku. Aku sebelah itu ada pitanya ya. Iya, ada pitanya. Cih. Tepuk tangannya mana guys? Itu hasil gambar 5 menit. 5 menit sambil ceritanya susah ya. Iya. Kak nih, kalau di kadang kan kakak komikus nih udah dari 6 tahun yang lalu lah ya. Ada nggak sih yang bikin merubah keseharian kakak as a komikus? Misalnya dari penampilannya, Iya. atau kakak dari gaya bicaranya, gaya berpikir. To be honest, gue dulu tuh malah nggak terlalu, maksudnya pas masih kuliah ya, gue nggak terlalu mikirin penampilan banget sih. Kayak maksudnya gue suka pakai jeans, habis itu kayak kaos aja atau something like that gitu loh. Kayak nggak, gue seneng ngeliatin fashion dan sebagainya, tapi kayak ya udah sebatas kayak buat inspirasi bikin karakter design or something like that. Tapi semakin kesini karena harus berbisnis, harus gimana kan kita harus presentable dengan baik kan, karena first impression matters banget. Itu gue jadi kayak lebih sering kayak gimana nih
cara gue berpenampilan dengan baik lagi dan sebagainya gitu. Cara berpikir kayak sama aja sih. Emang udah absurd ya. Cuma sekarang karena udah lebih ke asah bagian bisnisnya, jadi mikirnya nggak cuma dari segi art sih. Which kadang emang agak apa? Gimana ya? Kayak agak susah ya ngebagi sisi kreatif sama sisi bisnis, itu harus go hand in hand gitu. Kadang gue idealisnya kepengennya bikin A gitu, tapi sisi bisnisnya ya emang apa, ngejual nggak sih gitu. Padahal sebenarnya banyak inovasi dan kreasi yang bagus banget ya di dunia ini tuh terjadi oleh orang-orang yang mencoba untuk berpikir fokus di idealismenya gitu. Salah satu problema terbesar ya orang-orang yang baru mulai itu adalah mereka dari awal tuh ekspektasinya udah gede duluan. Kayak expect, oh gue baru ngeluarin 1-2 komik, kok nggak banyak sih yang baca, kok lu nggak mau baca sih. Habis itu kayak mereka banyak yang ngerasa hanya 1-2 komik atau kayak cuman baru dikit aja tuh orang-orang langsung kayak orang nggak mau baca, habis itu udah angkat tangan gitu. Padahal menurut aku kayak kalau ada 1 atau 2 aja yang ngebaca, itu udah sebuah kalau buat aku sekarang ngelihatnya itu adalah sebuah apresiasi dari mereka atas karya kita gitu. Menurutku itu yang satunya sih. Jangan berekspektasi terlalu besar duluan. Have a dream itu important. Punya impian, punya mimpi itu important gitu. Tapi juga sama pentingnya bahwa menuju ke sana itu jalurnya tuh nggak akan lurus terus. Nah itu dia guys pesan-pesan dari Kak Jasmine. Tapi satu sih yang mungkin di-highlight juga ya, harus berani untuk mencoba, berani untuk keluar dari zona nyaman, observasi langsung, berani walaupun gagal. cuma Just do it. Terima kasih kepada Kak Jasmine yang hari ini udah banyak kasih kita insight baru. yes, ngasih banyak banget, ngasih lihat karya-karya Iya. bagus. Mungkin abis ini kita akan jadi salah satu followersnya Komik Gak Jelas. Iya. Kita jadi Iya. nungguin. Kalian juga harus follow Kak Jasmine di Jasmine_Surkati. dan juga komiknya di @komikgakjelas. Jelas. Betul. Kalau dibaca guys, karya-karyanya bagus banget, udah super gak jelas, tapi lucu banget. Ya. Nah guys, selain kalian follow akunnya Kak Jasmine dan di akun @komikgakjelas, kalian juga jangan lupa untuk follow inanet.id di Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan di website inanet.id. Betul. Thank you Netizen yang udah nontonin sampai akhir ngobrol-ngobrol kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di edisi nyantai berikutnya dengan narasumber yang pastinya oke dan bombastis. Bye. Bye.